Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Jumpa lagi bersama dengan saya Mami Jello. Oke teman-teman, diawali dengan kegiatan saya di pagi hari. Nah itu tuh saya udah selesai mandikan anak dan tadi mereka tuh udah pada makan ya teman-teman. Dan pada minta makan ayam goreng dan kami beli di GFC tadi gitu ya teman-teman. Jadi mereka udah makan dan setelah itu mandi gitu ya teman-teman. Pokoknya sangat senang dan hati tenang ya teman-teman kalau anak-anak udah pada makan dan mandi itu, jadi bisa bebas mengerjakan semua pekerjaan saya di rumah gitu ya teman-teman. Dan tadi itu pas anak-anak udah selesai mandi, kami pergi ambil kiriman dari Jawa di sepupu kami gitu ya teman-teman. Jadi pas mudik kemarin tuh kami nggak bisa bawa semua, jadi dititipin ke saudara yang pakai mobil gitu teman-teman, di sepupu gitu ya. Dan itu tuh ada terong hijau gitu ya teman-teman, saya suka banget kalau terong hijau itu direbus gitu ya. Dan tadi tuh saya udah mandi juga ya teman-teman, pagi-pagi pas bangun itu biasanya keringat dan panas gitu ya teman-teman, makanya sekarang tuh setiap pagi saya langsung mandi. Dan itu tuh ada keripik pisang kesukaan saya juga. Terus itu tuh ada si biskuit Roma kelapa, tadi anak saya tuh minta buka gitu ya. Terus itu tuh ada biskuit juga, nggak tahu apa namanya kalau di Bali gitu ya teman-teman, tapi itu tuh biskuit. Dan itu tuh ada peyek ini ya teman-teman, si peyek itu teman-teman, bukan kacang tanah gitu ya, si peyek kacang kedelai gitu ya teman-teman. Katanya sih biar nggak jerawatan gitu ya teman-teman, makanya bikin peyek kedelai. Dan itu tuh pertama kali juga saya makan ya teman-teman, saya baru tahu juga kalau ada peyek kedelai, padahal setahu saya dulu tuh cuma ada peyek kacang gitu ya, sama peyek udang kalau nggak salah gitu ya teman-teman. Jadi saya cobain, ternyata enak gitu ya teman-teman, dan saya juga suka. Dan itu tuh kesukaan pak suami banget si peyek itu ya teman-teman. Mau peyek kacang, mau peyek kedelai, pak suami tuh suka semua gitu teman-teman, intinya peyek gitu ya. Dan itu tuh saya udah cuci si toplesnya gitu ya. Nah toplesnya itu tuh memang untuk jajan-jajan gitu ya teman-teman. Dan itu tuh saya beli kemarin Desember tahun 2021 gitu ya teman-teman, buat tahun baru gitu ya. Terus jadi saya pakai terus untuk pakai jajan, dan itu tuh jajannya udah habis dan saya belum sempat cuci, dan saya baru cuci itu, dan setelah itu saya lap-lap gitu ya teman-teman. Dan setelah itu saya langsung refill kiriman yang dari Jawa gitu teman-teman. Pokoknya senang banget deh dikirimin banyak banget dari kampung gitu ya teman-teman. Ada beras 10 kilo, itu kan lumayan banget gitu ya. Dan saya juga senang banget, walaupun bisa beli, tapi dikasih sama keluarga itu berasa lebih senang banget gitu ya. Apalagi itu kan dari panen sendiri berasnya, jadi berasa itu enak gitu. Terus baru digiling juga gitu ya teman-teman, jadi kayak enak banget gitu loh teman-teman. Dan itu tuh saya lanjut refill si jajan-jajan yang dari kampung gitu ya teman-teman. Pokoknya senang banget deh, toplesku bisa penuh lagi, jadi berasa lebaran lagi di rumah gitu ya teman-teman. Karena kan banyak jajan gitu loh teman-teman, jadi pagi-pagi itu sambil minum kopi, sambilan makan si keripik pisang, si peyeknya juga, peyek kedelainya itu enak banget gitu ya teman-teman. Jadi ada yang untuk pendamping si kopi pagi gitu teman-teman. Dan lanjut lagi saya refill juga si biskuit kelapanya itu ya, kesukaan anak-anak. Biasanya pada suka celup-celup di tehnya gitu loh teman-teman, suka banget duduk diam terus sambil minum teh terus celup-celup gitu loh teman-teman. Makanya saya juga refill si biskuit kelapanya itu biar nggak pada ngales kalau disimpan di luar. Dan itu juga masih ada lagi jajan satunya, saya nggak tahu namanya apa, tapi itu sejenis
itu jagung kalau nggak salah ya, saya nggak tahu namanya. Bagi yang tahu namanya komen di kolom komentar. Maklum lah ya teman-teman, saya bukan orang Jawa, jadi saya tuh nggak tahu semua jenis-jenis jajan gitu loh teman-teman. Tapi semua makanan itu saya suka gitu ya teman-teman. Pokoknya saya cinta banget makanan Indonesia gitu teman-teman. Apapun itu yang penting makan gitu kan. Dan lanjut lagi ya teman-teman, saya itu mau bersihin si sayurnya, terus langsung simpan di kulkas buat besok-besoknya gitu ya teman-teman, biar besok-besoknya nggak repot lagi harus bersihin, harus ini itu gitu kan. Makanya kalau beli itu saya langsung bersihin si sayur-sayurnya itu teman-teman. Dan setelah perjalanan panjang dari pagi, siang, dan saatnya udah sore gitu ya teman-teman, saya langsung mandiin lagi anak-anaknya udah sore. Nah tadi itu pas anak-anak selesai mandi paginya itu ya teman-teman, kami tuh di rumah sepupu pergi ambil titipan dari keluarga gitu ya. Jadi di sana kami masih banyak cerita-cerita sebentar gitu ya teman-teman. Setelah itu pulang masih ada urusan lain lagi gitu ya teman-teman. Jadi banyak deh pekerjaan yang saya kerjakan bersama anak-anak juga dan pak suami gitu teman-teman. Dan tadi itu pas pulang tuh udah jam 12-an gitu ya teman-teman, dan langsung tidurin si anak-anak semua. Biasanya tiap siang tuh anak-anak harus tidur gitu ya teman-teman. Jadi setiap siang itu di rumah saya tuh sepi banget, nggak ada anak-anak yang ribut di rumah saya khususnya gitu ya teman-teman. Jadi setiap siang itu mereka harus tidur seperti itu, nggak ada yang main siang-siang, nggak ada yang keliaran siang-siang gitu teman-teman. Jadi diharuskan tidur. Jadi anak-anak pun udah terbiasa gitu ya teman-teman, setiap siang itu harus tidur, kecuali kalau ada temannya mereka nggak akan mau tidur gitu teman-teman. Makanya saya tuh setiap siang sudah harus standby tidurin anak-anak. Terus kalau anak-anak udah tidur saya bisa manfaatkan untuk edit video, mungkin untuk cuci baju, untuk lipat baju gitu ya teman-teman, atau juga digunakan waktunya untuk makan seperti itu gitu teman-teman. Jadi kalau anak-anak udah tidur itu rasanya kan hati tenang, kita bisa istirahat sebagai orang tua gitu ya teman-teman. Makanya itulah sebabnya saya tuh suka banget anak-anak tidur. Dan bagi anak-anak juga kan itu apa ya teman-teman, sesuatu hal yang harus juga kalau anak-anak tidur siang kan. Jadi ya begitulah, sebagai orang tua saya itu senang banget setiap siang tuh kalau anak-anak tidur saya bisa kerjakan pekerjaan yang lain, contohnya kayak edit video gitu teman-teman. Dan oke teman-teman, itu tuh saya udah mandiin anak-anak, udah sore gitu ya teman-teman, dan saya kasih mereka main sebentar di depan rumah sambilan saya mau bersih-bersih kamar dulu, mau rapikan si kamarnya dulu. Biar saya sambilan bersih-bersih, mereka main sebentar di depan rumah gitu ya teman-teman, olahraga tipis-tipis di depan rumah gitu loh teman-teman. Biar sambilan nungguin saya tuh beberes kamar, terus sapu-sapu, terus pel gitu loh teman-teman. Pokoknya itu setiap sore kewajiban banget buat beberes kamar, buat sapu-sapu, buat pel-pel gitu loh teman-teman. Jadi saya utamakan dulu untuk anak-anak, harus makan dan mandi dulu. Setelah itu baru saya lanjut tugas harian saya gitu loh teman-teman. Pokoknya dari pagi sampai sore itu selalu dengan hal yang sama gitu ya teman-teman, mengurus anak-anak, rumah dan lain-lain gitu teman-teman. Dan setelah itu kamarnya udah rapi, udah bersih ya teman-teman. Itu tuh udah mau jam 5-an gitu ya teman-teman. Jadi itu setelah saya beberes di kamarnya, saya langsung sapu-sapu seperti biasa gitu ya teman-teman. Habis beberes saya langsung sapu-sapu gitu. Dan lanjut lagi saya di kamar sebelah, saya langsung rapikan si kamarnya itu.
si kamar anak saya gitu ya teman-teman. Saya langsung rapikan dan spraynya itu saya angkat-angkat biar debunya itu lepas gitu ya teman-teman, karena kan si sapunya itu yang saya biasa pakai untuk bersihin si spraynya itu saya nggak tahu kemana. Pas sebelum mudik itu saya nggak tahu kemana si sapunya itu gitu ya teman-teman. Jadi saya kebingungan mau bersihin si debu-debunya itu di spray, saya bingung entah kemana si sapunya itu. Dan nanti saya akan cari ya teman-teman biar sampai ketemu, karena kalau nggak dibersihin pakai sapu lidi si spraynya itu, si kasurnya itu sangat-sangat nggak enak gitu ya teman-teman. Jadi harus pakai sapu lidi untuk bersihinnya biar benar-benar lepas si debunya itu teman-teman. Seperti itulah kegiatan saya setiap harinya, rutinitas saya, dan pastinya semua ibu-ibu ya teman-teman, gak jauh dari kata urus anak, beberes rumah, dan lain-lain gitu ya, dan masih banyak lagi tentunya. Oke teman-temanku semuanya, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mampir, yang sudah dukung YouTube channel saya, yang sudah share juga, yang sudah komen, yang sudah like. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya sehat-sehat selalu. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.